Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia.
Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang, kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan Tuhan kesempatan hidup sampai hari ini. Dan puji Tuhan kalau kita masih boleh belajar firman Tuhan sebagai patokan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita mempelajari Ibrani 10. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat 1 dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadat itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa.
Saudara, darah binatang hanya merupakan gambaran perdamaian yang akan dikerjakan oleh Kristus. Sebab darah binatang hanya sesaat mendamaikan dosa-dosa orang-orang Yahudi saat itu. Jadi perlu manusia yang sempurna dari dosa sebagai pengganti seluruh umat manusia. Siapa dia? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab itu, karena demikian kasih Allah kepada dunia, Ia memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia, Allah yang menjelma menjadi manusia, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah Tuhan Yesus datang, lahir sebagai manusia, supaya Ia dapat mempersembahkan dirinya sebagai korban menggantikan kita. Selanjutnya, hanya Dialah yang bebas dari dosa. Hanya Dia yang dapat mengambil alih hukuman dosa kita, sehingga dengan sempurna menuntaskan semua tuntutan kekudusan Allah. Ayat 5-10 mengenai korban persembahan. Korban Yesus Kristus di kayu salib dilakukannya dengan sukarela. Ia taat sampai mati di kayu salib. Ia adalah korban yang sempurna, jauh lebih baik daripada korban binatang-binatang dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, di dalam ayat 14 dicatat, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Korban satu-satunya yang dipersembahkan Kristus di salib dan manfaatnya yang besar, yaitu keselamatan sempurna, berhasil untuk selama-lamanya. Keselamatan sempurna hanya ada di dalam Kristus Yesus, diberikan kepada semua orang yang Dia kuduskan ketika menghampiri Tuhan, dilayakkan, dibenarkan karena anugerah Kristus. Di dalam ayat 19, saudara-saudara, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita sekarang penuh keberanian masuk dalam tempat kudus. Hal ini bertentangan dengan seluruh orang Israel yang tak dapat secara leluasa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Ketika Kristus Yesus mempersembahkan nyawanya sebagai korban yang sempurna, Ia membuka jalan sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dapat masuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Jadi kita harus bersyukur, saudara, untuk kasih karunia ini dan gunakan anugerah itu dengan sungguh-sungguh. Mari kita semangat menggebu-gebu untuk berdoa menghampiri tahta kasih karunia Allah. Di ayat 22 dicatat, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Imam besar pada perjanjian lama tidak dapat melakukan ini. Tetapi kalau kita percaya, kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, kita dapat menghampiri Tuhan. Kita dapat leluasa menghampiri Tuhan dengan keyakinan iman yang teguh. Di sini iman didefinisikan sebagai percaya yang sungguh untuk bisa datang kepada Allah karena Dia baik. Kita bisa datang kepada Allah melalui Kristus Yesus untuk memperoleh kemurahan, kasih karunia, pertolongan, keselamatan, pengudusan, pembersihan, pembentukan. Jelaslah tersirat. Jadi kalau kita tidak datang, tidak berdoa melalui kuasa dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak layak untuk
menghampiri Allah, tidak layak berdoa, tidak layak bersekutu. Ya, karena kita tidak dapat menyelamatkan. Apapun perbuatan baik yang kita buat, itu tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang bisa menyelamatkan kita. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, saat kedatangan Kristus kedua kali untuk menjemput orang-orang yang setia semakin dekat. Dia tidak lagi datang sebagai bayi, tetapi dia akan datang sebagai raja dan hakim yang adil. Sebelum mengalami hal tersebut, Alkitab mencatat bahwa orang percaya gereja Tuhan harus menghadapi pencobaan-pencobaan rohani dan jasmani. Kita harus siap menghadapi masalah penganiayaan, penipuan, ajaran sesat, dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya siap? Kita harus setia beribadah supaya kita kuat. Di masa online ini kita bisa beribadah melalui apa yang sudah disediakan gereja. Kita tidak perlu datang berkumpul supaya tidak terjadi penyebaran yang lebih dahsyat COVID ini. Tetapi saudara, gunakan kesempatan ini dan semua sarana prasarana untuk mendengar firman Tuhan setiap hari, berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari, minta tutupan darah Kristus setiap hari, hidup di dalam kebenaran firman supaya kita kuat, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, tetap percaya kepada Kristus sampai akhir kehidupan kita. Dikatakan di ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa itu. Ayat 29 dikatakan lagi, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi stop berbuat dosa. Jangan hidup dalam dosa terus-menerus. Mari kita sadar bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran, yaitu standarnya firman Tuhan. Kalau kita tidak peduli, maka berarti firman Tuhan katakan kita bersalah karena tidak menghargai korban Kristus. Kita menginjak-injak Yesus Kristus, menghina dia, menganggap rendah pengorbanannya, tidak menilai, tidak menghargai darah Kristus, menghina dan memberontak terhadap Roh Kudus. Kita mengalami kemurtatan. Tetapi kalau kita hidup sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, lihatlah ayat 38. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Prinsip dasar ini ditegaskan dengan sungguh-sungguh bahwa kita harus menentukan hubungan yang benar, yang konsisten, yang intim dengan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri, orang lain, atau apapun. Kita harus sungguh-sungguh menghargai keselamatan yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus, gratis. Tetapi mengikut Yesus dengan taat dan setia itu memang besar harga yang harus dibayar. Ya. Untuk bisa memiliki hidup kekal, kita harus sungguh-sungguh menjaga hidup kita, menjauhkan diri dari segala pelanggaran dan dosa, ya, bertobat setiap hari. Kalau tidak, maka Allah tidak akan berkenan dan kita akan mendapat hukuman kekal. Ya, saudara-saudara, jadi jangan main-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Sebab 1 Tesalonika 4:16 ayat 17 katakan, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, peristiwa ini menunjuk pada pengangkatan gereja Tuhan, orang yang percaya. Tercatat di dalam 1 Korintus 15. Tuhan akan datang dan orang-orang yang percaya akan mengalami pengangkatan. Orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dan saat yang bersamaan, maka orang yang percaya yang masih hidup akan diubah. Tubuhnya akan mengalami tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15, 51 dan 53. Hal ini terjadi dalam jangka waktu sekejap mata. Ya, jadi orang percaya yang sudah mati dibangkitkan, diubahkan, terangkat bersama-sama dengan orang yang percaya yang masih hidup, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa, yaitu atmosfer ruangan antara bumi dan sorga. Mereka akan dipersatukan dengan Kristus secara nyata, dibawa ke rumah Bapa di sorga, dipersatukan dengan anggota keluarga yang sudah mendahuluinya. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Saat itu segala kesusahan lenyap. Semua penganiayaan, penindasan, semua dosa, semua kesusahan lenyap. Dan mereka dibebaskan dari murka kesengsaraan yang besar. Jadi kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri, karena kedatangan Yesus Kristus itu sekejap. Ya, supaya kita tidak tertinggal. Ya, supaya tidak ada seorang pun tertinggal sehingga harus mengalami zaman antikristus, ditimpa oleh murka Allah. Saudara-saudaraku, Tuhan tolong kita untuk kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Tuhan memberkati. Amin.